Jadi untuk peran organisasi profesi PARI dalam mendukung pelatihan jabatan fungsional radiografer. Perkenalkan, nama saya Sigit Wijakongko, saya Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Kaderisasi dari Perhimpunan Radiografer Indonesia. Di sini saya mewakili Ketua Umum Bapak Sugianto, yang mohon maaf untuk sore hari ini kebetulan beliau ada acara, sehingga mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan paparan ini. Ya. Next slide. Jadi di dalam agenda ini pelatihan pastinya ada yang namanya dasar hukumnya. Kemudian kami juga akan menyampaikan data sebaran radiografer untuk saat ini, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman radiografer, dan kemudian upaya organisasi profesi dalam hal ini PARI dalam mendukung pelatihan jabatan fungsional radiografer. Next. Untuk dasar hukum, itu ada yang pertama adalah undang-undang. Di sini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Manajemen ASN berdasarkan sistem di mana kualifikasi kompetensi kinerja menjadi unsur penting dalam pengembangan karir ASN. Artinya bahwa memang untuk ASN itu sudah ada dasar hukumnya dalam proses pengembangan karirnya, termasuk di dalam jabatan fungsional. Kemudian radiografer itu termasuk dalam salah satu profesi yang masuk di dalam Permenkes 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan. Dan untuk dalam penyelenggaraan uji kompetensi untuk radiografer menggunakan dasar hukum Permenpan tahun 29 tahun 2013 tentang jabatan fungsional radiografer dan angka kreditnya. Di sini adalah digunakan sebagai referensi dasar hukum ataupun butiran-butiran kegiatan yang digunakan dalam uji kompetensi. Next. Data sebaran radiografer. Jadi radiografer saat ini sudah menjalankan tugas mengabdikan diri di dalam bidang pelayanan kesehatan tersebar di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 15.154 orang. Dari jumlah 15.000 orang ini yang menjadi ASN sekitar 30,6%. Dan sisanya ada di sektor swasta, yaitu sekitar 69,4%. Di sini ada member dari keanggotaan PARI, ada datanya, dan ini adalah perbandingan jenis kelaminnya, perempuan dan laki-laki. Ternyata radiografer banyak perempuannya. Kemudian berdasarkan pendidikan, ini juga kami sudah punya peta sebarannya, termasuk di bidang pekerjaannya. Permasalahan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Yang pertama adalah distribusi kegiatan pada sebagian rumah jabatan belum sesuai dengan butir kegiatan jenjang jabatan fungsional dalam Permen 29 tahun 2013. Hal ini memang terjadi dalam rumah jabatan. Ada beberapa rumah jabatan yang memang distribusi kegiatannya tidak merata. Sebagai contoh, di dalam radiografer penyelia itu untuk kegiatan-kegiatan di diagnostik sangatlah sedikit. Justru malah lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan radioterapi. Inilah yang dimaksud bahwa distribusi kegiatan pada rumah jabatan itu tidak merata. Untuk itulah PARI dan Puskesmutu sedang berupaya melakukan revisi terhadap Permenpan 29 tahun 2013
lebih membuat rata untuk kegiatan butir-butir kegiatan dalam jenjang jabatan fungsional radiografer. Kemudian untuk sosialisasi juga kami menyadari bahwa untuk penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional ini memang belum merata. Artinya bahwa walaupun sudah dilakukan oleh tim pusat, kemudian oleh tim provinsi, kemudian dilanjutkan oleh tim di kabupaten, tetapi masih saja ada beberapa radiografer yang merasa belum tersosialisasi. Akhirnya apa yang mereka dapat, apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian kendala atau permasalahan lainnya adalah lokasi. Lokasi yang di mana tempat bertugas pejabat fungsional radiografer itu ada yang di daerah terpencil. Jadi kadang-kadang untuk mengikuti, jangankan mengikuti proses UKOM, uji kompetensi, di pejabat fungsional mengetahui uji kompetensi di daerahnya mau diadakan kapan, oleh siapa, itu kadang informasinya tidak sampai ke pejabat fungsional. Jadi mungkin dikarenakan lokasi, kemudian sosialisasi kapan diadakan pelatihan ataupun uji kompetensi, itu kadang-kadang tidak tersampaikan ke pejabat fungsional. Kemudian apa sih upaya PARI, organisasi profesi, dalam mendukung pelatihan jabung radiografer? Yang jelas PARI sudah membentuk tim, ya. PARI sudah membentuk tim jabatan fungsional radiografer yang dalam hal ini tim pusat diketuai oleh Bapak Iwan Heriawan yang berdinas di rumah sakit di RSCM, ya. Bapak Iwan itu ketua tim jabatan fungsional radiografer. Kemudian PARI juga melakukan sosialisasi tentang Permenkes, UKOM, baik melalui pertemuan-pertemuan yang resmi ataupun melalui media sosial yang ada di lingkup PARI. Kemudian PARI juga ketika ada uji kompetensi merekomendasikan pemangku jabatan untuk ikut dalam pelatihan uji kompetensi maupun diklat yang diadakan oleh dinas kesehatan setempat. Dalam hal ini radiografer atau PARI itu juga sudah membuat modul diklat, ya, modul diklat untuk jabatan fungsional, mulai dari jenjang keterampilan maupun jenjang keahlian. Jadi modul diklat ini sudah kita buat mulai dari yang pelaksana, kemudian mahir, kemudian yang dari mahir mau ke penyelia, maupun keahlian mulai dari yang pertama mau ke muda dan muda mau ke madya, itu sudah ada modul diklat pelatihan jabung radiografer. Kemudian PARI juga melakukan revisi, ya, melakukan revisi Permenpan 29 tahun 2013 tentang jabatan fungsional radiografer dan angka kreditnya. Harapannya memang butiran-butiran kegiatan itu bisa lebih merata di tingkat jabatan fungsional. Ini saran untuk pelaksanaan pelatihan, itu memang pelatihan bisa dilakukan di semua jenjang, dan dalam hal ini pastinya profesi atau organisasi profesi juga menyediakan SDM, ya, sumber daya manusia, SDM yang digunakan untuk menjadi pelatih ataupun sebagai peserta.
Kemudian pelatihan-pelatihan itu harapannya diadakan secara kontinu. Walaupun mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali, nggak ada bedanya. Ya, harapannya dilakukan secara kontinu. Dan pastinya pelatihan-pelatihan diklat Jabung ini harapannya diadakan merata di seluruh Indonesia dan sudah biaya anggarannya, biaya pelatihan juga sudah dianggarkan oleh pemerintah. Jadi biaya pelatihan pun nantinya tidak dibebankan ke anggota ataupun ke pejabat fungsional. Ini adalah contoh modul diklat jabatan fungsional radiografer ahli pertama. Jadi sudah ada beberapa modul mulai materi dasar 1 sampai materi penunjang. Itu ada kebijakan pelatihan SDMkes, sama kebijakan program Kementerian Kesehatan tentang radiografer, tentang kode etik radiografer, itu semua masuk ke dalam materi dasar diklat. Kemudian materi inti itu adalah tentang diklat teknisnya. Di sini materi inti mulai dari materi inti 1 sampai materi inti 7. Mulai dari persiapan pelayanan radiologi sampai nanti ada contoh penghitungan angka kredit dan pengajuan bupaknya. Kemudian ada materi penunjangnya, jadi ada membangun komitmen belajarnya, rencana tindak lanjut, dan ada anti korupsi. Ini modul-modul ini sudah disediakan oleh profesi dan waktu itu sudah sangat-sangat dibantu oleh Puskat Mutu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari profesi PARI. Intinya kami dari organisasi profesi PARI sangat-sangat mendukung untuk diadakan suatu pelatihan untuk jabatan fungsional radiografer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.